Itu suara siapa? Apa? Ada yang melahirkan? Ya. Melahirkan itu memang tidak kenal waktu. Begitu juga dengan kematian. Dia bisa datang kapan saja. Selama 3 tahun aku di sini, aku menjadi saksi bahwa setiap kematian dan kelahiran tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan bahwa setiap kematian akan diimbangi dengan kelahiran. Tapi Hukum. Kau boleh ngotot ya? Lanjut aja dah. Hukum apa? Kau boleh ngotot setiap ada kelahiran itu akan diimbangi dengan kematian. Lanjut aja deh. Kau boleh ngotot mengatakan setiap kelahiran akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Itukah? Anjir, masalah lagi hukum. Ayo. Kau boleh ngotot mengatakan setiap kelahiran akan diimbangi dengan kematian. Setujukah? Hukum itu yang membuat jumlah manusia selalu sama. Aku sebagai orang Jawa yang diwarisi Saya sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, saya merasa dibenturkan pada kenyataan pahit. Kau boleh ngotot mengatakan setiap kelahiran akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu yang membuat jumlah manusia selalu sama. Aku sebagai orang Jawa yang diwarisi ajaran harmoni oleh para tetua merasa dibenturkan oleh kenyataan pahit. Nyatanya, apa yang diajarkan kepadaku tidak sesuai dengan realitanya. Aku menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian Setiap kesakitan di sini hampir. Aku jadi saksi. Aku menjadi saksi setiap kesakitan. Aku menjadi saksi setiap kesakitan di sini hampir seluruhnya. Anjir banget. Udah lanjut aja. Dari itu aja aku jadi saksi. Aku menjadi saksi setiap kesakitan di sini hampir seluruhnya diakhiri dengan kematian. Gue nunjuk Pak. Hei, siapa di sana? Gue sama dia. Hei. 1, 2, 3. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama sini. Puskesmas ini menjadi satu-satunya di desa ini. Aku tahu aku bukan gue ngomong ke siapa? Ke sini dong. Enggak benar. Orangnya tuh di sini. Berapa suka gue dah. 1, 2. Gini ya. Ini aja gitu. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama sini. Aku tahu aku bukan penyelamat, tapi setidaknya bayi dalam kandungan itu bisa menghirup udara segar di desa ini. Kau bahkan tahu bayi yang baru lahir. Apa sih man? Kau tahu? Kalau kau bahkan tahu tuh seakan-akan kita udah tahu gitu loh. Kau tahu bayi yang lahir di desa ini belum tentu. Kau tahu bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan yang sudah lahir pun belum tentu merasakan menjadi anak-anak. 61. Kau tahu sejak seminggu ini sudah ada 61. Gue mau apa tadi? Kau tahu sejak seminggu ini sudah. Sebelumnya. Kalian tahu bayi lahir di. Kalian tahu bayi yang lahir di sini belum tentu selamat. Bahkan yang sudah lahir pun belum tentu merasakan menjadi anak-anak. Sejak seminggu yang lalu sudah ada 61 anak yang lahir di desa ini namun meninggal. Kau pasti sudah tahu kabar ini sudah viral di media sosial. Bahkan Bapak Presiden sudah menetapkan kasus ini menjadi kasus gizi terburuk sepanjang masa sejarah modern ini. Kalau aku boleh cerita, begini.
Bahkan, Bapak Presiden sudah menetapkan kasus ini menjadi kasus gizi terburuk sepanjang Lalu ngomong kayak agak kecepatan gitu tau. terlalu Kayak soalnya kelihatan banget kalau lu kayak grogi gitu jadinya. Ngomongnya pelan-pelan aja sumpah. itu versi pelan gue, man. Demi apa? Pelan dikit. Bahkan, Bapak Presiden sudah menetapkan kasus ini menjadi kasus gizi terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Gak apa-apa udah ya mah. Kalau boleh cerita begini, bahkan Bapak Presiden sudah menetapkan Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bahkan, Bapak Presiden sudah menetapkan kasus ini menjadi kasus gizi terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku bercerita begini, dulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita mengambil beras dari kota, dari desa. Dulu di desa ini ada kasus kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita mengambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Kita memakan waktu 2 hari. Di tengah perjalanan, perahu itu jatuh dan semua orang yang di dalam perahu hanyut dimakan buaya. Dan beras yang kita bawa tumpah ke sungai. 3 bulan tidak ada Selama 3 bulan, di desa ini kehabisan beras. Anehnya, para warga mendatangi puskesmas dan menuduhku sebagai dalang dari kejadian ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku desa ini berbicara paling keras. Ngadep sono, kalau nggak sono ngadepannya ya harus sono aja. Kami ya. Udah tau perwakilan. Kami ini cuma orang primitif ya. Tahu ada motor. Kok lagi rame banget ya? Lagi rame banget sih. Nek. Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami juga kayak makan beras seperti orang-orang di Jawa. Suruh Presiden utus orang lain. Gue kemana-mana. Enggak tahu bener kok. Bener kan? Bener. Enggak. Sebelum Presiden ada lagi. Iya, ya udah kelongkap nggak apa-apa. Suruh Bapak Presiden. Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras. Kamu pengen syuting di rumah aja deh. Tanggung tak? Masih banyak. Tanggung. Ayo, yuk, bisa. Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Suruh Presiden kau utus orang-orang Jawa bawa beras untuk kami. Bapak Tibo, jadi modern itu tidak harus makan beras. Kita lihat orang Belanda. Mereka makan roti dari gandum karena di tanahnya tumbuh roti. Gandum. Enggak, orang dari tanah. Bapak Tibo.
Bapak Tibo, apa sih? Jadi modern. Bapak Tibo, jadi modern itu tidak harus makan beras. Kita lihat orang Belanda. Mereka makan roti dari gandum karena di tanahnya tumbuh gandum. Nah, karena di Papua ini tumbuh. Nah, karena di Papua ini tumbuh sagu, kita bisa makan sagu saja. Bahkan kita bisa mengolah roti dari sagu. Bukan begitu? Tiba-tiba, orang yang tadi diam saja maju untuk berbicara. Gue kok tadi nggak ada sih? Gitu gue merhatiin ini. Tadi lu ngadep. Gak apa-apa sih. Ya udah nggak apa-apa kan beda orang. Mana bisa begitu? Aku ingat, dia adalah laki-laki yang waktu itu datang pada malam hari ke puskesmas sambil membopong temannya. Mau ngomongin pas di mana sih? Abis baringin. Tahu jangan Sambil itu dong, jangan ngomong. gini. Ini. Iya, kan temen lu berat. Dokter, tolong obati temanku. Aku minta kepadanya membaringkan laki yang lain. Aku meminta kepadanya untuk membandingkan temannya di kasur ini. Aku tahu dia enggak. Berisik banget tetangga. Aku meminta orang itu untuk membandingkan temannya di sini. Aku tahu luka itu adalah luka tembak karena darahnya mengucur dari dada kirinya. Bapak, teman bapak ini harus dibawa ke rumah sakit. Terus mana sih bapaknya? Bapak, dia harus dioperasi. Bapak, dia harus dioperasi. Lukanya cukup parah dan kami tidak punya alat yang apa? Nggak ada. Tidak punya alat aja udah. Bapak, teman bapak ini luka parah dan dia harus dioperasi. Kami tidak punya alat itu. Bapak harus membawanya ke rumah sakit kabupaten. Ya, aku muter-muter. Gimana editnya aja deh. Ini nyerap ke sini aja. Nanti dokter di sini aja. Tapi kalau lu Ini jadi muka lu kelihatan. enggak, muter gini. Udah mulai. Gua bapak. Lu dari mana tadi? Enggak, bapak yang rumah sakit kabupaten. Oh, saya Bapak dia harus dioperasi. Saya tidak punya alat. Dari situ mengulang. Enggak, lanjut. Saya sudah bilang kau obati saja. Itu pakai orang Papua yang ngomong. Iya, kan Oh, lu mau udah dimuter badannya. apa sih tadi? Sudah saya bilang, udah saja. Setelah itu, dia mau makan. Lu jangan lupa ngituin senjata. Abis lu bilangnya bapak dioperasi kan lu jadi orang Papua. Di situ lu ngacungin senjata. Terus baru lu ngomong kalau bapak tunjuk itu senjata. Sampai dia pulang, Mana dia pulang? dia bawa temennya. Oh ya.
Sudah saya bilang, kau bantu saja temanku itu. Tiba-tiba, orang itu menodongkan senjata kepadaku. Aku merasa gugup, tetapi aku harus mempertahankan keadaan. Aku memasang wajah seperti dokter pada umumnya. Bapak, apa gunanya berpikir? Kalau bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak, kalau tunjuk, kau tunjuk. Kalau bapak tunjuk itu senjata. Bapak, kalau kau tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Turunkan senjata itu. Jangan kau banyak bicara. Udah kau bantu saya temanku itu. Jangan sampai kau buat dia mati. Mengapa dia tidak bergerak? Jangan sampai kau apa man? Saya bisa kasih mati juga. Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Saya bisa kasih mati juga pada dokter. Bapak, tidak ada gunanya berperang dengan Tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Berperang Terus? sama aja sih. Mari kita gabung sama orang kampung. Enggak, yang dibawa-bawa tentara. Itu nanti habis gabung bertemu sama tentara cuma akan menghasilkan kematian. Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Berperang. Mari bergabung. Mari bergabung terus. Iya, ini. Mari gabung sama orang-orang kampung. Kita sama-sama hidup sebagai kita sama-sama hidup kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian. Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari bergabung dengan orang kampung. Kita ini orang desa sini. Kita sama-sama republik. Tidak ada gunanya bertempur dengan tentara. Aku lanjutkan kisahku dengan pemuda. Enggak. Apa aja dah, laki-laki kayak pemuda kayak. Aku lanjutkan kisahku dengan orang yang datang ke puskesmas malam-malam. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Sagu kami sudah habis bukan tentara. Apa yang bisa kami olah jadi roti? Bagaimana kalau besok kita beramai-ramai datang ke hutan? Lalu kita mencari sagu dan kita olah menjadi roti. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Kemudian, kami beramai-ramai datang ke hutan untuk mencari sagu. Alangkah terkejutnya, sampai di sana, ladang sagu. Pohon sagu sudah hampir tidak ada lagi. Alangkah terkejutnya, sampai di sana. Lalu Enggak, kemudian. dari kemudian aja. Kemudian, kami beramai-ramai datang ke hutan untuk mencari sagu. Alangkah terkejutnya, sesampai di sana, ladang sagu berubah semua menjadi hutan sagu. Lu relax dulu deh. Alangkah terkejutnya, Kan memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkahnya, terkejutnya hutan sagu itu sudah habis tergantikan dengan kebun sawit yang sangat luas. Ingat tuh pokoknya tuh habis digandeng sawit yang sangat luas. ngomongnya semua. Terus habis itu waktu itu Bapak Ibu dan sebagian keluarga langsung balik ke arah dan udah bisa dulu deh. Lu nyala dari tadi. Tuh. Kemudian, kami beramai-ramai datang ke hutan untuk mencari sagu. Alangkah kagetnya, sesampai di sana, pohon sagu tergantikan oleh kelapa sawit yang sangat luas.
Bapak Tibo dan sebagian besar warga langsung tidak mengatakan apa-apa dan pergi meninggalkanku. 3. Disitulah aku merasa gagal menjadi dokter. Enggak. Di sini kamu tuh mana? Terus. Disitulah aku merasa gagal menjadi dokter. Didatangkan jauh-jauh dari Pulau Jawa ke pedalaman Papua ini. Tanah yang kaya, ingat tanah yang kaya. Di tengah kekayaan. Di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, ya itu deh. Terus. Motor lewat sini nggak sih? Ini. Disinilah aku merasa gagal menjadi dokter yang didatangkan jauh-jauh dari Pulau Jawa ke pedalaman Papua ini. Di tengah kekayaan alam yang berlimpah ini, mengapa bisa terjadi kasus gizi terburuk? Sungguh tidak bisa dinalar dengan logika. Apa man? Sudah aku coba menjadikan kematian demi kematian. Sudah aku coba, salah. Sudah aku coba untuk menjadikan kematian demi kematian ini menjadi sumberku untuk bertahan. Sampai suatu hari, seorang transmigran dari asal Bali, dari Bali, Ya, tuh 2. datang aman. Sampai suatu hari aja deh. Ya, iya, sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali datang kepadaku. Datang ke puskesmas kami untuk berobat. Saya ingat kata-katanya membuat saya Hidup itu tidak hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali datang ke puskesmas untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Aku ingat dia berkata seperti ini, hidup itu harus menanam. Aku ingat, gimana enggak? Aku ingat dia bisa Ya. Aku ingat dia berbicara seperti ini. Hidup itu harus menanam, tidak bisa langsung memetik hasil. Karena perkataannya itu, aku menjadi sadar dan memikirkan sepanjang malam. Desa ini dilanda kasus gizi buruk dan aku harus bertanggung jawab mengatasi kejadian ini. Aku tahu, aku dan Bapak Tibo tidak pernah sepaham. Tetapi di ujung penderitaan, kebersamaan ini yang hanya bisa menyelamatkan kita. Dokter Rahayu, masih untung kami punya dokter di desa ini. Beras sudah tidak penting lagi, kami bisa makan apa saja. Ini dokter, ada HPR untuk dokter. Terima kasih Bapak Tibo. Eta lu waktu jadi orang Papua nutupin kamera masa? Iya. Nyerong aja deh, gini. Jangan di sini banget. Di dokter Ayen taruh di sini. Ayo. Tuh. Dokter. Naruh mas. Dokter Rahayu, masih untung kami punya dokter di desa ini. Beras sudah tidak penting lagi. Salah. Beras sudah tidak penting lagi. Kami bisa makan apa saja di sini. Aku tahu, dokter tidak. Ini ada kami bawa hipere. Nah, dari ini aja. Dokter Hayu, salah, dari ini aja nih. Masih untung ya? Halo. Ada motor. Telu. 2, 3. Masih untung kami punya dokter. Salah. Bener.
Enggak, kalau nggak itu salah. 1, 2, 3. Masih untung kami punya dokter. Beras. Enggak man, salah man. Masih untung kami punya dokter. Ya. Bener anjir. Masih untung kami punya dokter di desa ini. Bila sudah tidak penting lagi, kami bisa makan apa saja di desa ini. Ini dokter, kami bawakan di PL untuk dokter. Kami tahu dokter sudah lama tidak makan beras. Wah, terima kasih Bapak Tibo. Aku sungguh kaget ketika Bapak Tibo membawakan hipere untukku. Yang ku tahu, hipere adalah makanan paling mewah di saat-saat begini. Udah gitu ya. Udah terus apa? Eh, Ngajak? iya nanti malam. Langsung pakai aja lu ngomong. Udah. Enggak gue gerak. Gue mau apa? Nanti malam. Lu ambil topi, habis lu ngomong nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Tenang dokter. Itu pas udah nanti ya? Enggak apa-apa. Gue masukin itu pas dia diundang. Yang kami tidak pakai babi. Iya. Langsung di situ ngomongnya. Tapi Oh yaudah, oleh nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. bukan acara bakar batu Ada gelar bakar batu. di desa. Nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi tidak pakai itu babi. Kami hanya bakar daun dan hipere. Daun dan hipere. Gue pakai. Tunggu. Muter gimana ya? Dokter, nanti malam kita ada gelar bakar batu. Kami mengundang dokter ya. Tenang dokter, kami tidak bakar babi. Kami hanya membakar daun dan hipere. Karena kami tahu dokter adalah seorang muslim. Ya. Gue ngomong apa gue ngomong? Ya. Silakan dokter, ini orang yang kasih kami saya kenalkan. 1, 2. Nah, elah. Silakan dokter, saya kenalkan dengan orang yang kasih kami keselamatan dari kelaparan. Oh, jadi bapak ini yang membeli enggak? Oh, jadi bapak ini yang membawakan kami hipere. Pakai dulu, kan dia orang Papua. Dari O. 1, 2, 3. Enggak, yang orang Papua itu ngomong apa? Silakan dokter. Enggak. Kami menanam ini semua di tanah Papua. Tentu untuk orang Indonesia. Udah, kalau motor. Nah, 1, 2, 3. Oh, jadi bapak ini yang menyelamatkan kami dan membawakan hipere ke kampung ini. Semua ini kami tanam di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Ada masak mak? Oh, nah, Sekarang silakan saudara-saudara memaknai kata-kata kepala suku tadi. Saya mohon pamit, masih banyak pasien di luar sana. ribut deh. Oh my god. Salam terakhir. Nah, sekarang silakan saudara-saudara mengasih kata-kata suku dari kedalaman itu. Aku mau permisi, ada pasien yang menunggu di luar ruangan. Sudah langsung, berapa?
sekarang kalian maknai sendiri kata-kata dari kepala suku pedalaman ini. Enggak, kok pedalaman ini? Pedalaman itu harus. Nah, iya enak motor. Kenapa pas tinggal dikit? Udah. Nah, sekarang kalian maknai sendiri kata-kata dari kepala suku pedalaman itu. Saya mohon permisi, ada pasien yang menunggu saya di halaman. Hei, Bapak, Mama, masuk sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Jangan takut dengan orang dokter Jawa. Kita semua bersaudara, toh. Gue belum perkenalan. Apa? Ada dok? Ada dokter. Tuh, 2. Ada butuh dok. Butuh obat. Butuh dokter. Ayo, tuh, 2. Ada butuh obat ya? Tunggu sebentar ya. Manfaatnya apa? Belakangin kamera. Gak apa-apa. Gue masukin ini ya. Apa? Terus. Ini gimana? Pas gue duduk teh. Enggak. Ya. Udah ke pause, gue kira lu mau berhenti. Ya. Ini dari diem di situ. Tuh, 2. Ini gue sini. Tuh, 2. Aduh. Udah. Tuh, 2. Ya. Ada butuh dok. Butuh obat anjir. Tapi pas tadi Adi udah butuh obat itu udah bener. Udah. Iya. Udah. Jangan dulu.